Adakah di antara kita yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi pas di titik nadir Allah memberikan pertolongan? Bila iya, dengarkan kisah ini sampai selesai, insya Allah manfaat. Kisah ini adalah kisah tentang Uwais Al-Qarni, tapi yang kurang lazim didengar oleh orang umum. Kenapa? Nah, karena lazimnya kan Uwais Al-Qarni yang saudara sering dengar itu taat kepada ibunya, pengen ketemu Rasulullah. Kali ini beda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, ada satu safinah, perahu yang di sana diisi oleh para pedagang. Nah, perahu itu pada saat di tengah-tengah lautan terjadi ombak yang sedemikian besar, terjadi badai yang sangat mengancam keselamatan, sehingga perahu itu pun pelan-pelan mulai tenggelam. Orang-orang yang ada di sana, para penumpangnya menjerit ketakutan, tapi aneh dan ajaib, ada satu orang yang tetap tenang. Bahkan orang itu dengan santainya tetap sholat tanpa bergeming dengan kondisi kanan kiri. Orang itu sholat ketika benar-benar perahunya sudah mulai tenggelam, alias bisa dikatakan bahwa orang itu sholat sudah ada di atas air. Masya Allah. Sehingga berbondong-bondong, disebutkan di sini ada sekitar 200 orang lebih menuju pada orang yang sholat di atas air itu. Mereka berkata kepada orang yang sholat di atas air tersebut, Ya waliyallah adrikna, ya waliyallah adrikna, wahai kekasih Allah, tolong kami, tangkap kami, bawa kami. Maka sang kekasih Allah yang sholat di atas air itu berkata, taqarrabu ilallah, mendekatlah kepada Allah kalau mau mohon pertolongan, jangan ke saya. Taqarrabu ilallah. Bimadza nataqarrab, kata orang-orang, dengan apa kami mendekat kepada Allah sehingga pertolongan itu datang? Sang wali menjawab, faqal bitarkid dunya, tinggalkan dunia. Kalian itu tidak ditolong oleh Allah karena terlalu mikir ke dunia. Maka begitu mereka semuanya membuang kepikiran tentang hilangnya dunia akibat safinah, yang akibat perahu itu yang hampir tenggelam, maka seketika pun mereka bisa selamat, bisa sama-sama berdiri di atas air di belakang sang wali tersebut. Kemudian ketika semuanya sudah bisa selamat, wahidan ba'da wahidin, satu persatu, namshi 'alal ma', berjalan di atas air, hatta istama'na haulahu, kami semuanya berkumpul di sekeliling sang wali tersebut. Ya, wa nahnu qiyamun 'alal ma', kami semuanya berdiri di atas air. Kemudian kami pun bertanya, wahai wali, siapakah engkau? Man anta yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Faqala ana Uwais Al-Qarni, aku adalah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Kemudian kisahnya berlanjut. Ketika semuanya sudah selamat, 200 orang itu sudah selamat, ada yang bilang demikian, ya Syekh, ya wali Allah, wahai Uwais Al-Qarni, safinah, perahu itu memang telah tenggelam. Tapi ketahuilah bahwa di perahu itu ada harta yang kami mau niatkan untuk kami hadiahkan kepada fuqara'il Madinah. Kami akan berikan, kami akan sedekahkan untuk orang-orang fakir di Madinah. Seketika kemudian Syekh Uwais Al-Qarni pun berdoa lagi, maka perahu yang tadinya sudah tenggelam pun naik ke atas lagi
Dan semuanya naik ke perahu. Sampai di Madinah, harta itu pun disedekahkan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada 2 poin. Poin yang pertama, ternyata kita bisa ditolong oleh Allah kalau kita ini mau mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kemelekatan hati kepada dunia. Memang bagi orang awam seperti kita, untuk tidak mencintai dunia itu terlalu sulit. Tapi minimal kita bisa menghilangkan kata terlalunya. Ya mencintai tapi tidak terlalu. Yo cinta pada dunia tapi tidak banget. Bangetnya itu yang hilangkan. Nek saya itu mending saya tidak mencintai dunia tapi punya gitu aja. Daripada cinta tapi tidak punya. Mending kita ini punya ya, atau kita ini dititipi oleh Allah tapi tidak cinta, alias tidak kepikiran, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah adalah caranya membuang hati kita atas kecintaan kita kepada dunia. Maksud saya adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati kita. Dunia boleh di tangan. Allah maj'alid dunya tahta aidina, tapi wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jadikan dunia sekedar di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ketika kita keluarkan itu dunia dari dalam hati, maka Allah pun akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita, yang terutama yang lagi dalam kondisi sulit. Berarti kita tidak boleh punya dong tentang dunia. Nah, ini poin yang nomor 2 dari kisah ini. Yang nomor 2 dari kisah ini poinnya adalah ketika dunia itu diniatkan untuk ibadah. Di sini tadi dikatakan untuk dihadiahkan, untuk fuqara'il Madinah, atau dalam bahasa luasnya adalah untuk fasilitas-fasilitas ibadah, maka hal itu diperbolehkan dan Allah masih menolong. Buktinya apa tadi? Safinahnya, perahunya naik lagi. Ketika niat punya dunia itu baik, maka Allah tetap menolong. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.